Pemirsa, layar kaca seolah menjadi nyata ketika sebuah karakter dimainkan dengan apik kerap kali dianggap fakta senyatanya oleh publik. Seperti yang terjadi pada Slamet Laharjo dan Butet Kartarejasa. Dua seniman papan atas ini sekarang identik dengan sepasang Tuan dan Abdi. Telah hadir di mata Najwa, Doro, dan jongosnya, sentilan-sentilun. Selamat malam Mas Butet, Mas Slamet. Terima kasih sudah hadir di mata Najwa malam ini. Oh, kami merasa tersanjung kok. Terhormat Ada di mata Najwa. Saya senang sekali karena ada dua idola yang hadir malam ini di mata Najwa. Kita ingin bicara soal televisi dan industri. Yeah. Mungkin dimulai dari sentilan-sentilun. Ide awalnya Mas Butet, beliau ini ya, ide awalnya. Saya dan Agus Nur, penulis cerita Sentilan-Sentilun. Ini kan masuk tahun kelima, 4 tahun sudah berjalan. Betul-betul sudah merasa menyatu dengan karakter ketika muncul dengan sentilan-sentilun itu? Ya ketika mengenakan kostum langsung menyatu. Tapi kan karena kami ini kan aktor, jadi selalu berupaya berjarak dengan karakter yang dimainkan. Tapi dalam hubungan permainan ya semakin rekat. Sama-sama saling bisa mengantisipasi antara saya dan Mas Slamet. Kira-kira gitu Mas? Ya, jadi begini, ketika Butet menelpon saya, main apa nih? Ya, dia ceritakan ada pembantu dan ada juragan, bicarakan tentang hal-hal. Oh, langsung dah paham. Kayak kita pengagum Mas Kayam, ya kan? Kita dibesarkan dengan pangkur jenggleng di sebelah kita. Lalu sehingga kita, oke, aku mau. Dan dari awal memang pembagian karakternya seperti itu, sentilan-sentilun. Tidak ya, pantesan pernah. saya dong jadi juragan. Memang sejak awal sudah seperti itu, tidak pernah terpikir Mas Butet yang jadi sentilannya? Dulu awalnya saya double karakter itu, karena ini kan awalnya adalah lakon Matinya Tukang Kritik, di mana saya memerankan majikan, lakon monolog ya, saya memerankan majikan sekaligus memerankan Jongos. Inspirasinya memang seperti Mas Slamet bilang dari kolomnya Pak Umar Khayyam di koran Kedaulatan Rakyat. Di sana Pak Ageng dan Mr. Regan. Nah, ketika saya memainkan monolog untuk stage performance memang bisa dengan satu orang memainkan dua karakter. Tapi ketika udah untuk televisi, saya pikir akan lebih menarik kalau ini dipisah. Dan saya mencari-cari dari aktor-aktor sepuh, tua Mas. Dan pilihannya Mas Slamet. Mas Slamet. Ya. Niatnya sejak awal, apakah niatnya melucu atau jauh sama sekali dari itu? Ketika kita bicara sentilan-sentilun. Itu yang saya tolak. Kami bukan pelawak, pasti nggak lucu kalau kami melawak ya. Tapi orang ketawa-ketawa nonton sentilan-sentilun. Ya karena sebetulnya kami tidak melawak. Kami memberikan gambaran lain tentang image mereka, tentang pemikiran mereka secara yang menurut mereka ya. Kan tugas kami kan ada 3 dalam teater itu, dalam penciptaan. Kita hanya untuk tidak percaya pada baik karena kita bermoral, benar karena kita menguasai profesi kita, tapi kita juga menganut 1B lagi, bagus. Nah, ada estetika. Sehingga ketika menonton kami, mereka tertawa karena kami menceritakan tentang apa yang mereka pikirkan dengan frame yang menarik. Jadi nggak ada kita ngelawak-ngelawak malah salah nanti kita. Motifnya memang bukan melawak. Lucu, orang tersenyum, orang tertawa itu akibat. Ya, akibat. Jadi niat kami itu ya, ini kami mengartikulasikan pikiran kami dengan pendekatan teater, makanya kami harus selalu minta pakai skrip. Supaya adalah kontrol, ada koridornya. Bahwa nanti kami improve ke sana kemari, dan kemudian melahirkan efek kelucuan itu bukan tujuan. Tapi itu akibat? Akibat, betul-betul akibat. Jadi kami nggak ada beban kalau misalnya orang cukup tersenyum. Tidak perlu ngakak-ngakak. Kan ada kalau motifnya, tujuannya semata-mata untuk lucu, untuk memanen tawa, orang itu bisa menghalalkan segala cara. Misalnya lalu gebuk-gebukan pakai meskipun stereofoam atau main ludah atau pornografi, mengeksplorasi pornografi karena tujuannya untuk lucunya, untuk memanen tawa. Kami enggak.
Mas Butet, seberapa jauh kemudian konsep ini sudah dikompromikan? Seberapa jauh kemudian industri? Karena begitu masuk televisi harus ada penyesuaian-penyesuaian. Ada tekanan modal, ada tekanan penguasa, ada tekanan. Seberapa jauh sesungguhnya ini hasil kompromi nih, sentilan-sentilun yang sekarang kita lihat? Oh ya, memang. Tapi kami membatasi pada menghindarkan pada hal-hal yang bersifat sasaran personal. Misalnya kita tidak akan menyebut nama, menghina orang, lalu mempermalukan orang. Itu sebisanya tidak terjadi. Sasarannya bukan pribadi, tapi kebijakan. Bahwa di dalam kami bermain, orang menafsirkan itu kepada sosok tertentu, tokoh tertentu, itu kan tafsir orang, imajinasi orang terhadap apa yang kami mainkan. Disinilah keindahannya teater di sini. Ini sebuah teater. Teater yang tapi ada di ruang publik. Ya. Teater yang kemudian muncul di televisi. Karenanya ada penyesuaian-penyesuaian, Mas Aman? Kalau Anda Saya membandingkan? kira kalau lihat judulnya, penyesuaian sudah jelas. Kami tidak mukul kok, kami cuma nyentil. Sentilan itu sendiri sudah seleksi. Jadi dengan demikian, kami tahu kok bahasa industri, kami tahu bagaimana tidak mempermalukan institusi yang kami bekerja di situ. Jadi sebetulnya kata sentilan itu sendiri sudah menurut saya kehebatan Butet ya. Karena kita tidak naboi, kita nyentil. Nyentil itu kita juga tidak bisa mungkin memperbaikinya. Tetapi kita boleh dong mencoba mentertawakan diri sendiri. Ya. Mentertawakan. Di tengah situasi yang seperti ini Mas Butet, ketika orang begitu bebas menyatakan pendapat, ketika orang marah-marah, orang menghina, mencela, kalau sentilan saja rasanya nggak cukup tuh. Apa ngaruhnya sentilan? Yang lain udah belak-belakan, nabok-naboki kok. Gini Mbak, ngaruhnya itu bukan hari ini atau besok. Tapi kalau saya memaknai kritik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu sebagai satu investasi jangka panjang. Kalau orang nonton sentilan-sentilun dan kemudian orang itu terinspirasi untuk berani menyatakan pikirannya, untuk berani bersikap kritis terhadap atasan, terhadap birokrasi misalnya, itu satu value, satu nilai yang kami merasa tidak sia-sia. Tesisnya gini, 32 tahun. Seluruh masyarakat ini daya kritisnya ditumpulkan. Perubahan terjadi. Kita ngimpi demokrasi bersama. Sebuah demokrasi akan berjalan dengan baik jika ada kekuatan seimbang dengan masyarakat yang punya daya kritis. Nah, disinilah sebenarnya sentilan-sentilun ini mempunyai semacam tugas sosial untuk mengedukasi, kerennya gitu, mengedukasi masyarakat untuk lu berani dong, punya daya kritis lu, diasah. Nah, sentilan-sentilan ini pengennya menginspirasi mereka. Orang sentilan sama sentilan di TV bisa ngomong gitu, masa kita di kampung nggak berani? Itu value. Kalau jangka panjang berarti rating dan share, ukuran mata uang dalam televisi itu menjadi tidak penting? Ya, untungnya saya bekerja untuk ini di sebuah stasiun televisi yang punya komitmen seperti yang kami cita-citakan gitu. Karena saya nggak bayangkan kalau suatu kali kami memang pernah ya sebelum masuk ke Metro TV kan saya ke TV-TV yang lain. Keinginan mereka betul-betul hanya ingin menjadikan sentilan-sentilun ini sebuah hiburan saja, lawak-lawakan saja. Dan mungkin harus muncul setiap hari ya? Iya, ada stripping. Saya yang keberatan. Ini bukan hiburan lawak. Sulit menjelaskan. Untungnya saya geblasuknya kan di sini. Oh, geblasuk. Karena termasuk langka ada komitmen seperti ini. Dan misalnya lagi, ini kan Metro TV. Kita tahu semua Pak Surya Paloh punya partai, punya media. Dan kami di sini, saya dan Mas Slamet bisa ngeritik Surya Paloh. Dan tidak diedit. Saya ingin membuktikan Surya Paloh ini Demokrat beneran apa Demokrat bodongan gitu. Anda masih percaya sepenuh hati walaupun kondisinya sedemikian menggelikan? Oh, tetap punya harapan sangat besar. Karena kami mencintai bangsa dan negara ini, karena kami mencintai polisi-polisi kami, karena kami mencintai seluruh birokrasi kami, maka kami mengkritik.